rumahnya Haji Arab langsung, emang terpampang jelas foto-fotonya mereka berdua. Iya, oke. Ya di Facebook juga ada, pokoknya di media sosial yang berhubungan sama si Haji Arab itu ada. Dia selalu apa namanya foto mesra gitu dengan si UYM ini. Oke. Nah, Al-Quran, kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh mau apa namanya, ingin menyelesaikan masalah rumah ini dengan sebutan dia itu sodako. Iya. Dia ingin sodakokan penyelesaian rumah ini yang di Kaisal Al-Mansur ini dengan draft yang dia buat sendiri. Kerugian kalau nggak salah kan 20 miliar lebih ya. Nah, ini prosentasenya ya dari total kerugian itu dengan yang sudah dikembalikan oleh Yusuf Mansur itu, ini prosentasenya berapa banding berapa gitu kira-kira? Sudah berapa? Untuk saya kurang lebih ya 12% lah. Hanya 20% ya? Hanya 20% ya? Bahkan sampai lewat ini hampir 3 atau 4 tahun ini ya berarti ya? Iya, udah melewati dari draft yang dia janji buat itu. Ya. Ada apa namanya info dari para nasabah di grup WA-nya itu, katanya kalau apa aset rumah klaster buatan Siti Kaisal Al-Mansur ini karena bermasalah diambil alih oleh UYM. Dan UYM ini katanya mengambil suratnya, kalau nggak salah ya, saya mohon maaf kalau misalnya ini info kurang valid. Kalau nggak salah itu dibalik nama semua atas nama istrinya. Oke. Sorry nih Mas Heri ya, sebelumnya ganggu istirahatnya Mas Heri nih. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Jadi kan kemarin kita sempat ketemu di Polda ya, cuman kan karena waktunya singkat, jadi penjelasannya kan kurang detail gitu. Jadi sebenarnya gini Mas Heri ya, saya ingin lebih tahu mendalam gitu dari sisi Mas Heri sendiri secara pribadi, mengapa sampai tertarik untuk membeli unit perumahan di CV Kaisal Al-Mansur atau milik Arab ini gitu Mas. Itu awalnya itu gimana ketertarikannya gitu? Dulu orang tua saya ini dapat info gitu. Kan saya masih dulu tetanggaan di keluarga besarnya Haji Arab dulu. Oh gitu. Di daerah Semarang Kalideres. Ya, dengar-dengar orang tua saya itu punya apa namanya kenalan info masalah rumah klaster di Ketapang, daerah Ketapang Cipondo itu. Belum tahu namanya CV Kaisal Al-Mansur, belum tahu kan. Nah, terus ditelisik sama saya, dicari info-infonya ke daerah Ketapang, dapet. Nah, dapat ya itu si Haji Arab itu dengan nama Siti Kaisal Al-Mansur itu. Nah, terus ini Mas, apa namanya, yang lebih menguatkan saya untuk percaya lagi, itu kan teman kerja saya dulu, waktu selama masih di pabrik dulu, dia juga ngambil juga di situ di perumahan Kaisal Al-Mansur itu. Nah, tapi dia ini apa namanya udah menempati rumah itu dengan rekomendasi dia juga. Jadi saya makin kuat lah keinginan saya untuk ambil rumah di situ. Oke. Saya juga mendapat info dari salah satu korban juga nih. Pernah beliau ini mendatangi rumah dari Pak Haji Arab ini ya. Nah, ini katanya ini terkesan membawa-bawa nama besar Yusuf Mansur gitu. Jadi di rumahnya itu banyak foto-foto dipajang
kedekatannya dengan antara Arab dengan Yusuf Mansur itu apakah benar begitu? Oh, kalau saya datang ke rumahnya, ke rumahnya Haji Arab langsung, emang terpampang jelas foto-fotonya mereka berdua. Iya, oke. Ya, di Facebook juga ada, pokoknya di media sosial yang berhubungan sama si Haji Arab itu ada. Dia selalu apa namanya foto mesra gitu dengan si UYM ini. Oke. Nah, ini kan ada masalah terkait dengan legalitas kepemilikan tanah ya. Nah, ini apakah Mas Heri ini tidak meng-cross-check secara lebih detail gitu mengenai dokumen-dokumen legalitasnya bagaimana? Kemudian itu tadi track recordnya dari CV Kelsi Al-Mansuri itu gimana gitu? Saya ini apa namanya? Ini kan pertama kalinya saya udah mengambil rumah di developer ini ya. Saya pernah nanya tanah sini. Ya cuma saya patokan saya cuma satu, teman saya itu yang udah berhasil itu ya. Saya nggak apa namanya nggak banyak pikir panjang, langsung aja ambil. Masalah legalitas saya nggak cek cara mendapur. Karena memang ini ya. Untuk Mas Heri mungkin bisa dibilang awam ya mengenai soal itu ya, legalitas dasar hukumnya bagaimana gitu kan. Dan ini karena ini memang pertama kali Mas Heri ini ingin atau bisa membeli rumah gitu ya? Iya, kesempatan pertama kali. Kesempatan membeli rumah ya. Oke, Mas Heri ini total kerugiannya kemarin saya tanyakan itu ada nilai 100 juta begitu ya? Iya, betul. Itu hanya DP-nya saja atau bagaimana? Ya, itu DP-nya saja. DP-nya saja. Jadi total sebenarnya harga rumah itu berapa? Oh, saya sedikit lupa. Kalau nggak salah 400 juta, Mas. 400 juta ya? 2017. Iya, 400. Oke. Nah, ini dari CV Kesha Al-Mansuri ini menjanjikan rumah ini jadi itu sampai kapan gitu? Kapan bisa ditempati, bisa serah terima kunci gitu? Oh, rumah yang saya pengenin ya? Iya. Kalau nggak salah itu kan dari nol, dari tanah kosong, dari nol pokoknya, sampai 3 bulan apa 4 bulan lah gitu. Apa 6 bulan itu saya lupa ya, udah lama juga ya, maaf. Kalau untuk penyerah terimaan kunci itu waktu terakhir saya bayar DP yang ketiga, kan saya langsung 3 kali cicilan. Nah, pas sudah pengen serah terima kunci ini udah mulai ada gelagat-gelagat nggak beres. Masalahnya saya minta kunci aja dipersulit. Katanya kan Haji Arabnya belum bisa ditemuin. Oke, jadi sebenarnya fisik rumah yang Mas Heri pesan ini sudah jadi atau belum? Udah jadi sebenarnya? Udah. Oke. Tapi alasannya kenapa Mas? Ini belum bisa serah terima kunci, kemudian berhenti di tengah jalan tuh gimana alasannya? Ya, keburu hilang orangnya Mas. Dulu katanya ini, apa namanya, ntar itu tinggal pasang toren. Ya. Tinggal pasang toren, toren udah ada, tapi itu udah hilang duluan orangnya. Oke. Sejak kapan Mas mengulangi tahun berapa itu? 2019 awal kalau nggak salah. 2019 awal ya. Jadi Mas Heri juga waktu menyerahkan DP pertama itu juga tahun-tahun tersebut ya? Ya. Iya Mas. Waktu menyerahkan DP pertama itu ya di tahun 2019 tersebut ya? Di tahun-tahun tersebut ya? Di tahun 2017. 2017? Oh, di tahun 2017. Jadi menanti 2 tahun baru fisiknya ini jadi, tetapi ada masalah begitu ya? Oke. Nah, ini kan saya dengar ternyata kan terkait dengan kepemilikan tanah, ternyata ini sebenarnya tanah ini milik orang lain begitu ya? Nah, ketika terjadi masalah, Arab ini menghilang, nah ini kronologi datangnya UYM ini, Yusuf Mansuri ini menawarkan untuk men-take over atau mengganti kerugian dari semua korban ini awalnya bagaimana begitu?
dulu dia datang ke ini Mas, ke salah satu rumah koordinator kita di grup apa namanya korban nasabah ini, isi CVK Salam Mansur ini. Nah, dia mencak-mencak, marah-marah, alasannya karena kita mau memviralkan ini, mungkin ada bocoran, ya dia tahu kita mau memviralkan di Hotman Paris gitu. Ya, oke, ya. Dia marah-marah, terus keesokan harinya kita sama koordinator, bukan saya, koordinator sama pengacara kalau nggak salah itu, Pak Jeki, mendatangi ke pesantren Darul Quran, kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh apa namanya, ingin menyelesaikan masalah rumah ini dengan sebutan dia itu sodako. Iya. Dia ingin sodakokan penyelesaian rumah ini, yang CVK Salam Mansur ini, dengan draft yang dia buat sendiri. Dia menawarkan diri ya untuk mengganti kerugian dalam tempo waktu tertentu. Itu dalam kurun waktu berapa lama? 12 kali cicilan. 12 kali cicilan. Sejak tahun 2019. 2020 ya. Di September. Nah, terakhir Yusuf Mansur itu membayar atau mengganti kerugian cicilan itu terakhir kapan, Mas? Di tahun ini saya lupa nih di bulan berapanya. Oke. Sebelum puasa sih. Berarti di sini terjadi one prestasi dong, karena kan di janjinya itu Yusuf Mansur mengganti kerugian dalam kurun waktu 12 kali cicilan atau dalam kurun waktu 1 tahun begitu ya? Ya, betul. Oke, ya. Saya dengar juga, ini Yusuf Mansur bukan sembarang men-take over ya, tetapi saya dengar juga ini dokumen-dokumen atau sertifikat katakanlah dari CVK Salam Mansur atau Arab ini saat ini dipegang oleh Yusuf Mansur. Itu bagaimana ceritanya? Dipegang oleh Yusuf Mansur sendiri. Ada apa namanya info dari para nasabah di grup WA-nya itu, katanya kalau aset rumah klaster buatan CVK Salam Mansur ini karena bermasalah diambil alih oleh UYM. UYM ini katanya mengambil suratnya, kalau nggak salah ya, saya mohon maaf kalau misalnya ini info kurang valid. Kalau nggak salah itu dibalik nama semua atas nama istrinya. Oke. Ya. Jadi ini bukan semata-mata Yusuf Mansur cuma-cuma mengganti kerugian nasabah begitu ya, tetapi di balik itu ternyata aset-aset atau dokumen ini dipegang oleh Yusuf Mansur dan dibalik nama ya, mohon maaf ini dugaan ya atas nama istrinya begitu ya. Oke, untuk Mas Heri ini total kerugian kalau nggak salah kan 20 miliar lebih ya. Nah, ini prosentasenya ya dari total kerugian itu dengan yang sudah dikembalikan oleh Yusuf Mansur itu, ini prosentasenya berapa banding berapa begitu kira-kira? Sudah berapa? Untuk saya kurang lebih ya 12% lah. Hanya 20% ya? Hanya 20% ya? Bahkan sampai lewat ini hampir 3 atau 4 tahun ini ya berarti ya? Iya, udah melewati dari draft yang dia janji buat itu. Ya, oke. Nah, ini kan Arab ini kan jelas ada kedekatan dengan Yusuf Mansur ya. Ini apakah Yusuf Mansur sendiri sebenarnya mengetahui keberadaan Arab atau bagaimana? Atau Yusuf Mansur sendiri berkelit tidak mengetahui keberadaan Arab ini begitu? Oh, kalau itu saya nggak paham juga tuh. Oke, jadi yang saya tangkap di sini, ketika
terjadi mulai permasalahan, Arab menghilang. Nah, ini para nasabah ingin melakukan upaya secara hukum begitu ya, atau dengan memviralkan ke media, kemudian mendatangi Hotman Paris juga ya, ada rencana seperti itu. Tetapi kok tiba-tiba Yusuf Mansur itu mencegah supaya itu terjadi begitu ya? Betul.